Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ladies, welcome to Ladies Journey Podcast, di mana kita ngobrol santai tapi bermakna tentang kehidupan, perasaan, atau hal-hal yang lagi kamu rasain tapi sulit banget buat kamu ungkapin. Di sini kita tumbuh bareng, gak harus sempurna, yang penting terus jalan. Aku Zahra Hanifia. Aku Yayang Nurul Hanifah. Makasih banget kamu udah ada di sini. Yuk ikuti journey kita hari ini. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke. Cara mengikhlaskan seseorang yang telah pergi. Aduh, ini pertanyaannya sebenarnya berat banget ya. Yang lagi relate untuk para Gen Z ini kayaknya ya, relate banget. Kayaknya para muslimah juga ini relate banget sih. Iya, betul. Iya, betul. benar. Gimana nih Teh dengan pertanyaan yang cukup dalam ini? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mengikhlaskan gitu kan ya, banyak orang yang berpikir bahwa ikhlas itu nggak boleh sedih. Iya benar. Gitu ya. Ikhlas itu nggak boleh sedih, nggak boleh apalagi galau Ikhlas gitu itu ya. nggak boleh ada rasa lagi. Bahkan nggak boleh melanjutkan yang namanya mengagumi dia lagi Iya, gitu. Oke. padahal memang proses menuju ikhlas itu pasti berhubungan sekali dengan yang namanya emosional. Dan itu tuh berat banget ya. Berat banget. Nah, teman-teman, ketika kita sedang menuju proses ikhlas, ketika kita lagi ngerasain sedihnya, terima semua emosinya. Emosi itu diterima karena bagian dari jiwa, bukan dijadikan tuan atas jiwa. Makanya memang ketika kita emosi, sedihnya terima aja sedih, kalau mau nangis nangis, tapi jangan disangkal gitu. Si emosinya jangan ditumpuk gitu. Ya kalau mau sedih sedih, tapi jangan sampai kita terlalu larut. Jangan dijadikan emosi itu sebagai tuan atas diri kita. Iya, bener. Makanya kitanya nggak akan pernah bisa lanjut bertumbuh gitu. Iya benar banget. Karena dalam psikologi juga ya Teh ya. Kalau sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu nggak bisa ada yang benar-benar lupa. Iya, Karena energi atau setelah kita melakukan sesuatu itu bahkan menjadi sel gitu loh Teh. Yang terus mengalir di tubuh kita. Jadi emang kalau misalnya dibilang kamu udah move on belum? Move on itu bukan berarti kita itu langsung lupa atau langsung lupa semuanya gitu kan. Move on itu kan beda ya Teh sama amnesia. Iya benar. Karena otak manusia itu nggak disetting untuk melupakan. Benar. Jadi banget. otak itu tuh nggak disetting untuk melupakan, tapi otak itu tuh disetting untuk mengingat. Benar banget. Karena kita tuh kadang kalau mengingat suatu kejadian yang memang di dalamnya itu ada emosi, pasti akan sangat sulit gitu. Contohnya kayak gini, Teh Zahra di depan di pinggir jalan ngelihat motor, terus aku nanya, Zahra tadi yang lewat motor warna apa gitu. Iya. Ini pernah diterangin sama dokter siapa ya, ada di TikTok pokoknya ya. Mungkin Zahra lupa. Karena memang Zahra melihat si motor itu lewat tanpa adanya Dengan emosi. selintas. Iya, emosi. iya. Tapi kalau misalkan Zahra lagi di pinggir jalan, terus tiba-tiba ada yang nabrak, nyerempet Zahra. Zahra, barusan siapa yang nyerempet Zahra? Oh, aku ingat. Motornya warna putih, platnya D, nomornya sekian. Bener. Karena memang kita ngelihat si memori itu gitu ya, si motor itu kejadian itu pakai emosi. Iya. Makanya memang kalau sesuatu kejadian terdapat emosi, ya makanya memang akan apa ya, di otak kitanya akan recall gitu. Bener banget ya. Jadi kayak gini. Dan kalau di kita tuh kayak gini. Kalau misalnya kita udah ikhlas itu, kita udah nggak boleh tuh inget dia. Kita tuh kalau udah ikhlas, pokoknya udah nggak boleh ada lagi rasa bersih. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Ketika ikhlas itu kan kita ada proses yang harus kita jalani step by step. Bahkan Allah pun menvalidasi perasaan mengagumi atau suka sama orang. Fitrah loh. Iya. Nggak apa-apa. Dan itu tuh normal. Bahkan kalau Normal. misalnya nggak ada perasaan itu, justru yang jadi masalah. Iya betul. Ya kan? Jadi teman-teman muslimah, kalau misalkan sekarang lagi kalian diproses, lagi apa ya, move on gitu ya. Oh, dikira lagi jatuh cinta. belum ke jatuh cinta, move on dulu ya. Move on atau proses melepaskan, acceptance aja. Iya. Terima aja dulu. Rasa nggak enaknya, rasa sakitnya, galaunya, terima aja dulu semuanya. Tapi setelah dari sana, jadi kita tuh kayak lagi berperang dengan diri kita sendiri, siapa yang bakal menang. Iya. Oke, aku sedih tapi aku akan tetap melanjutkan hidup aku dengan baik. Iya benar. Oke, aku sedih tapi aku tetap harus bekerja dengan baik. Bener banget. Oke, aku sedih tapi aku tetap gak boleh meninggalkan kegiatanku terlalu banyak. Iya. Kalau misalkan satu hari kamu lagi sedih banget, nggak apa-apa, satu hari kamu rehat dulu aja. Tapi Iya. besoknya kamu harus bangkit lagi. Iya benar. Karena ada bahasanya juga gini ya Teh, kita tuh
akan dewasa karena membaca pengalaman, bukan karena pengalamannya. Iya. Tapi ketika kita membaca pengalaman, kita akan dewasa. Tapi kalau kita cuman punya pengalaman tapi kita tidak menjadikan itu pelajaran, kita tetap aja bakal stuck di situ. Iya, betul. Makanya kita kenapa harus menikmati rasa itu, karena itu yang membuat kita dewasa. Terus ada satu lagi, karena kadang fase terberat dari melepaskan itu adalah fase relapse-nya. Aduh, bener lagi. Fase relapse-nya di mana kita keinget kenangan-kenangannya. Apalagi gitu kalau ya. malam gitu ya. Overthinking gitu kan. Fase relapse-nya tuh memang fase yang terberat gitu ya. Makanya kita tuh sering kali nostalgia bias. Aduh. Keinget kenangan-kenangan indahnya gitu kan ya. Bener Itu kan banget. nostalgia bias. Bahkan sampai berantemnya juga jadinya diinget ya. Justru ketika nostalgia bias itu yang kita ingat bukan keburukannya, tapi hal-hal Tapi indahnya. bahkan buruknya aja ketutup kan. Betul, betul. Nah, inilah yang terjadi pada ketika seseorang mengalami nostalgia bias, dan itu jangan dipelihara. Jadi ketika kita mengalami nostalgia bias, coba alihkan dengan kegiatan yang lain. Iya, bahkan sampai capek, benar-benar di hari itu capek dan kita pulang ke rumah hanya untuk istirahat juga itu nggak apa-apa banget kalau kalian lagi gitu. di fase itu, Nah, gini, gitu kan. Jadi ketika hal itu masuk nih ke dalam otak kita, kenapa sih kita tuh, apakah kita tidak layak dan sebagainya? Enggak, gitu. Lepaskan. Memang manusia itu datang dan pergi. Iya. Gitu. Yaudah, mungkin cerita kalian sudah selesai di sana. Udah selesai. Jadi kadang otak tuh selalu otak tuh selalu meminta adanya closure. Nah, sedangkan kan kalau misalkan kita melepaskan susah banget gitu ya. Nah, dan closure itu bisa ditutup dari diri kita sendiri. Oke. Nggak harus dari dua pihak gitu. Aku pokoknya closure harus ngobrol dulu, nggak perlu. Closure-nya adalah di diri kamu, lepaskan, ikhlaskan. Bahkan kalau misalnya kalian perlu nangis, nggak Iya. apa-apa. Dan itu tuh kayak misalnya kalau kata orang, kenapa sih gitu doang dinangisin? Nggak apa-apa. Ya bener, kayak kan kadang orang kayak gini ya, kenapa sih harus nangis? Padahal kan dalam Islam aja kayak gini gitu ya. Padahal mah nggak apa-apa, kalian nangis aja. Validasi dulu emosi kalian, Validasi. baru kalian beresin satu-satu, Iya. tata lagi satu-satu. Paling nanti kalau udah nangis nyesel kenapa sih dulu nangis gitu. Tapi kalau sekarang lagi di fase sedihnya, nggak apa-apa, nangis dulu aja gitu ya. Karena yang sudah menjadi milik kita itu nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Jadi kalian santai aja, Iya. pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Ini pasangan loh. Iya. Iya, pasangan. Bahkan rezeki aja nggak akan pernah tertukar. Kalau bukan milik kita, belum masuk kerongkongan aja pasti keluar lagi. Benar-benar. Kalau memang bukan rezeki kita loh gitu. Apalagi ini perihal pasangan gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Iya, dan karena Allah tuh pembuat skenario terbaik, dan itu tuh lebih baik dari apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Jadi kalau misalnya pikiran kita cuma sampai A, dia yang terbaik, ternyata Allah udah tahu sampai Z bahwa dia itu bukan yang terbaik buat kita. Benar. Gitu. Nah, teman-teman, mungkin kita mau kasih saran bahwasannya ketika kalian selagi di fase melepaskan, maka satu hal yang mungkin yang bisa kalian lakukan adalah kembali pada Tuhan. Benar. Kembalilah pada Allah. Dimana kita tuh adalah sebagai hamba. Kita tahu ya bahwa visi seorang hamba itu adalah beribadah. Dan tujuan kita adalah menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Jadi ketika kalian lagi di fase ini, gak usah cari pengganti yang lain. Kembalilah pada Allah, pemilik diri kalian, pemilik hati kalian. Kadang memang di fase melepaskan itu pasti selalu sakit gitu. Kadang kita berpikir, ya Allah, kenapa sih rasanya sakit banget gitu. Karena memang Allah itu sedang memberikan pendidikan kepada kita. Bagaimana ketika kita terlalu melekat kepada manusia. Allah tuh memberikan pendidikan, gini loh, ketika kamu melekatkan diri kepada manusia. Coba kalau kamu melekatkan diri kepadaku, kamu gak akan kayak gini gitu. Allah tuh sedang memberikan pendidikan kayak gitu. Tapi aku juga pernah dengar sih dari salah satu ustadz yang bilang kayak, ketika kita udah benar-benar bersandar nih kepada manusia, kita udah seluruhnya lah all in gitu ya. Kepada seseorang gitu. Jangan dijauh-jauhin. Kita tuh kayak, mungkin itu tuh tanda kasih sayang Allah juga ke kita ketika kita menjauhkan. Mungkin kayak bahasa cintanya Allah tuh kayak, aku tuh cemburu loh kamu. Iya, betul. Udah tangki cintanya penuhnya bukan sama aku lagi gitu nggak sih? Itu tuh bahasa cintanya Allah yang mungkin kita tuh nggak pernah sadar. Iya. Karena ketika kita mencintai Allah, yang datang adalah rasa cukup. Iya, benar banget. Aduh. Iya.
kadang definisi cinta itu kenapa ya akhirnya selalu penderitaan, Iya. kesakitan gitu kan. Iya. Tapi ketika kita mencintai Allah, maka yang datang adalah rasa apa? Rasa cukup gitu. Iya. Jadi kembalilah kepada Allah gitu. Mm. Jadi mungkin sedikit pengalaman ya, kita sebagai para Gen Z gitu kan ya, pasti pernah ada di fase mengikhlaskan dan melepaskan. Maka yang aku lakukan pada waktu itu adalah aku kembali kepada Allah, aku membenahi diri aku membenahi ibadah aku, karena memang jujur aku malu banget sama Allah gitu ya. Aku malu ketika aku datang kepada Allah dengan banyak sekali lumpur dosa dalam diri aku gitu. Aku kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, perbaiki lagi iman kita yang memang sedang fluktuatif turun ya, turun Iya, banget iya, gitu iya. kan ya. Maka di sana aku benar-benar menemukan ketenangan. Maka jujur dari patah tersebut aku menemukan diriku menjadi Yayang yang baru. Aduh. Wah, ini sangat-sangat kayak wow gitu ya. Wow, yang mungkin kita nggak sadar ya waktu pas Iya. fase itu, kita nggak sadar Nggak bahwa sadar. ternyata kita tuh bisa jadi yang sekarang yang sangat wah, kita Iya. nggak nyangka kita Iya. bakal kayak gini. Ternyata aku tuh masih bisa berkembang, ternyata aku tuh masih bisa growth, dan apa ya, aku nggak nyangka bahwa intensitas ketika aku bertemu dengan Allah tuh sekarang lebih banyak dibandingkan dulu. Itu tuh mungkin dari rasa sakit itu ya, aku belajar bahwa ya aku tuh milik Allah gitu. Jadi ketika memang aku merasakan sakit, nggak ada yang bisa mengobati kecuali ya Allah, karena Iya. memang Allah maha membolak-balikan hati gitu. Iya, kadang juga kita gini deh. Kadang kita tuh mau melepas seseorang nih kayak, aku udah mau melepas dia, tapi kita tuh masih ada overthinking yang kayak nanti aku sepi dong. Padahal tuh dengan kita melepas orang itu kita nggak sepi, bahkan Allah tuh memenuhi semuanya, dan perasaan hati yang kosong tuh nggak ada. Iya, Ya kan, nggak ada. betul. Dulu kita kayak overthinking, aduh nanti aku sepi dong gini-gini, padahal enggak, ya kan. Bahkan ternyata dunia kita tuh lebih indah daripada yang kita duga. Setuju banget, Iya kan? setuju banget. Kita lebih Banyak berkembang kan? iya, dan ternyata banyak orang-orang sekitar kita yang kita tuh nggak pernah sadari bahwa mereka itu ternyata lebih baik yang dari otak kita gitu. Iya. Awalnya kayak biasa aja, tapi ternyata pas kita udah kayak gitu, ternyata dia baik banget. Benar banget. Ya kan, rasanya kayak lebih hangat aja gitu dengan semuanya. Ya. Teman-teman, kita tuh selalu siap jatuh cinta, tapi nggak pernah siap untuk patah hati. Iya. Tapi kalau kata orang, kalau udah jatuh cinta kita harus siap patah hati. Tapi kita nggak pernah mempersiapkan itu. Kita nggak pernah mempersiapkan itu. Jadi sebelum mencintai orang lain gitu kan ya, apalagi hubungan yang memang yang belum dilandaskan sebelum pernikahan itu memang dianjurkan ya untuk dijauh, bukan dianjurkan, memang diperintahkan untuk dijauhi gitu kan ya. Makanya berhati-hatilah, karena memang ketika kita terlalu melekat di sana ya yang terjadi adalah kesakitan, penderitaan gitu. Dan sebenarnya ketika pasangan sesudah halal juga tetap kita harus ada space untuk kecewa ya. Kenapa space untuk kecewa? Karena memang manusia itu mengecewakan bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka manusia. Bener banget. Jadi apapun itu, mau pasangan, mau teman, sahabat, siapapun itu apa pasangan hidup kita ya, kita tetap harus sisakan ruang ikhlas berarti ya, Betul. ruang kecewa. Ruang kecewa. Jadi jangan sepenuhnya, jangan 100% gitu. Bener. Nah, alhamdulillah, semoga teman-teman yang sedang di fase ikhlas ya, sedang di fase ikhlas untuk melepaskan, Allah berikan kemudahan ya, Allah lapangkan hatinya, Allah berikan ketenangan, Allah mudahkan semuanya. Mungkin cukup sekiannya dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.